Surah Sad ayat 326. Ayat ini adalah pengingat kuat bahwa tidak setiap keinginan itu baik bagi kita. Jika memikirkan seseorang menyebabkan kegelisahan emosional, mengalihkan perhatian Anda dari iman, atau menjerumuskan Anda ke dalam dosa, maka itu bukan dari Allah. Bisa jadi ini adalah ujian atau bahkan bisikan setan yang berusaha melemahkan hati Anda. Setan menggunakan keterikatan sebagai alat untuk menyesatkan orang beriman. Ia menanamkan pikiran dalam benak kita, membuat kita percaya bahwa kita tidak bisa hidup tanpa seseorang, bahwa kita harus mengejarnya, atau bahwa kebahagiaan kita bergantung padanya. Namun, kenyataannya, kedamaian sejati datang dari mempercayai Allah dan melepaskan apapun yang menjauhkan kita darinya. Jika Anda mendapati diri Anda terjebak dalam pikiran yang lebih membawa kesedihan daripada kedamaian, solusinya adalah berlindung kepada Allah. Perbanyak doa, isi hati dengan zikir, dan ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak membuat Anda kehilangan hubungan dengan Allah. Semakin Anda memperkuat ikatan dengannya, semakin Dia akan menghilangkan keterikatan yang tidak perlu dari hati Anda dan menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ingatlah, apa yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda tidak akan pernah mengharuskan Anda mengorbankan iman Anda. Jika memikirkan seseorang tidak membawa Anda kepada kebenaran, maka itu adalah tanda untuk melepaskan dan mengarahkan hati Anda kepada Dia yang menciptakannya. Bagaimana mengatasi pikiran yang terus-menerus tentang seseorang? Jika seseorang terus-menerus muncul dalam pikiran Anda, penting untuk menanganinya dengan bijaksana. Daripada membiarkan emosi mengendalikan Anda, berpalinglah kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, berdoa, mintalah petunjuk kepada Allah. Langkah pertama adalah mencari pertolongan dari Dia yang mengetahui apa yang terbaik bagi Anda. Jika pikiran ini memang membawa kebaikan, Allah akan membimbing Anda. Jika itu hanya gangguan, Dia akan membantu Anda mengatasinya. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat kuat. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi. Doa ini mengingatkan kita bahwa hati bisa berubah, dan hanya Allah yang memiliki kendali atasnya. Jika memikirkan seseorang membuat Anda bingung atau mengalami kegelisahan emosional, mintalah kepada Allah agar Dia mensucikan hati Anda dan mengarahkan pikiran Anda kepada hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua, salat istikharah. Salat memohon petunjuk. Jika Anda tidak yakin apakah orang ini memang seharusnya ada dalam hidup Anda, lakukan salat istikharah. Salat khusus ini memohon kepada Allah agar Dia membimbing Anda kepada yang terbaik dan menjauhkan Anda dari yang berbahaya. Keindahan istikharah adalah bahwa ia membawa kejelasan. Jika sesuatu baik bagi Anda, Allah akan membuka jalan untuk itu. Jika tidak, Dia akan menghapusnya dari hati Anda dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, jaga hati, hindari keterikatan yang tidak perlu. Semakin kita membiarkan emosi yang tidak perlu mengakar dalam hati, semakin sulit untuk melepaskannya. Islam mengajarkan kita untuk mencintai secara moderat dan menjaga hati agar tetap tertuju kepada Allah. Jika memikirkan seseorang membuat Anda merasa bergantung pada mereka, ingatlah bahwa tidak ada yang layak menerima keterikatan penuh Anda kecuali Allah. Rasulullah SAW menasihati, ikatlah untamu dan bertawakallah kepada Allah. Ini berarti bahwa meskipun kita berusaha, pada akhirnya kita harus menyerahkan segalanya kepada Allah. Jaga hati Anda dengan memastikan bahwa emosi Anda selaras dengan iman, bukan dengan keinginan duniawi. Yang keempat, alihkan pikiran. Lakukan kegiatan yang bermanfaat. Pikiran yang mengembara
seringkali menyebabkan overthinking. Untuk mencegahnya, sibukkan diri dalam aktivitas yang mendekatkan Anda kepada Allah. Bacalah Al-Quran, perbanyak zikir, dan fokus pada pengembangan diri. Kelilingi diri dengan teman-teman yang baik, dan hindari situasi yang memperkuat keterikatan emosional yang tidak perlu. Yang kelima, terimalah kehendak Allah dan percayalah pada rencananya. Jika sesuatu memang ditakdirkan untukmu, itu akan datang dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Jika tidak ditulis untukmu, sebanyak apapun kamu memikirkannya atau menginginkannya, itu tidak akan mengubah ketetapan Allah. Percayalah pada kebijaksanaannya, karena Dia selalu memberikan yang terbaik, meskipun saat ini kamu belum memahaminya. Rencana Allah selalu lebih besar daripada keinginan kita. Pada akhirnya, apa yang Allah rencanakan untuk Anda akan datang dengan cara yang paling baik.